Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ilham dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang metode pengumpulan data dan analisis data. Jadi pertama yaitu metode pengumpulan data. Ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan kualitas pengumpulan data, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu menghasilkan data valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Pengumpulan data bukanlah hal yang sepele, walaupun setiap orang memiliki kecenderungan di dalam melihat dan memandang objek yang ingin diteliti. Karena ketika pengalaman dalam proses pengumpulan data semakin sedikit, maka kemungkinan untuk dipengaruhi oleh keinginan pribadi semakin besar. Oleh karena itu, pengumpulan data membutuhkan pengalaman dan keahlian yang cukup untuk melakukannya. Selanjutnya, bagian B, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, A. Wawancara. Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building report. Ulang kembali tahap-tahap wawancara meliputi menentukan siapa yang diwawancarai. Yang kedua, mempersiapkan wawancara, gerakan awal, melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif. Menghentikan wawancara dan peroleh rangkuman hasil wawancara. Selanjutnya, pada wawancara pertama, pewawancara mempunyai tugas membawa pengalaman partisipan ke dalam konteks dalam meminta partisipan bercerita sebanyak mungkin tentang dirinya sesuai dengan topik pembicaraan dalam kurun waktu sampai sekarang. Kegiatan ini disebut wawancara sejarah hidup terfokus. Adapun tujuan wawancara kedua adalah untuk mengkonsentrasikan rincian konkret tentang rincian pengalaman partisipan sekarang sejalan dengan topik studi. Teknik wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data ada dua macam. Yang pertama, wawancara terstruktur, dan yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Muhammad Nurul Ilham. Selanjutnya itu observasi. Observasi pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Bungi mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
Bagian B yaitu observasi tidak terstruktur, adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Bagian C yaitu observasi kelompok, adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Selanjutnya itu dokumen. Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bagian D yaitu triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dia sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bagian E yaitu focus group discussion atau FGD, adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Bagian C, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. UMA mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data, yaitu prinsip penulisan, pengukuran, dan penafsiran penampilan fisik. Adapun prinsip penulisan angket adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Bagian B yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Bagian C yaitu tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket harus tertutup atau terbuka dan bentuknya menggunakan kalimat positif atau negatif. Bagian D yaitu pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket tidak boleh mendua atau double sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Bagian E, tidak menyangka yang sudah lupa. Bagian F yaitu pertanyaan tidak menggiring, artinya pertanyaan tidak menggiring responden kepada yang baik atau yang buruk saja. Bagian G yaitu panjang pertanyaan. Pertanyaan yang terlalu panjang akan membuat responden merasa jenuh untuk menjawabnya. Bagian H yaitu urutan pertanyaan. Urutan dalam hal ini harus dimulai dari yang umum menuju hal yang spesifik dan hal yang menuju hal sulit atau diacak. Bagian I yaitu prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Bagian J yaitu penampilan fisik. Penampilan angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi responden dan keseriusannya dalam mengisi angket. Bagian 3, observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data memang punya ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dengan kuesioner. Kalau wawancara dengan kuesioner selalu berbicara dengan orang, maka metode observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek yang lain karena observasi berada bersama objek yang diteliti secara umum maupun tidak langsung. Bagi yang selanjutnya itu dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan maupun observasi non-partisipan. Observasi partisipan yaitu peneliti terlibat
terlibat dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan observasi non-partisipan itu dalam observasi ini peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi dilihat dari segi bentuknya ada dua, yaitu observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu bagian D, metode analisis data. Menurut Patton 1980 menjelaskan bahwa analisis data adalah proses pengaturan urutan data mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema yang merumuskan hipotesis, ide seperti yang disarankan, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintetisasikan menjadi analisis data, proses mengorganisasikan dan mengurunkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Bagian 1 yaitu teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas yang disarankan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan di dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Misalnya akan menguji hipotesis hubungan antara dua variabel bila ditanya ordinal mana. Statistik yang digunakan adalah korelasi Spoorman. Sedangkan bila ditanya interval atau ration, maka yang digunakan adalah korealisasi. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan bahwa apakah ini data itu diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Ada beberapa model analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu bagian A, reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara mengidentifikasi suatu masalah atau unit data, yaitu satuan terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Bagian B, penyajian data atau disebut dengan data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, dan penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkatan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling penting dalam penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Bagian C yaitu conclusions drawing atau disebut dengan verification. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang
lebih kuat dan mendukung. Sedangkan teknik analisis data secara kuantitatif setelah terkumpul dari hasil pengumpulan data perlu disegera digrap oleh penelitian, khususnya yang bertugas mengelola data. Ada yang menyebut data prepartition dan ada pula data analisis. Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 langkah, yaitu mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, 2. Mengecek kelengkapan data, 3. Mengecek macam isian data. Bagian B yaitu tabulasa. Bagian B, tabulasa, termasuk dalam kategori tabulasa ini antara lain memberikan skor, 2. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor, 3. Mengubah jenis data, 4. Memberikan kode dalam hubungan dengan pengelolaan data, memberikan kode pada semua variabel. Bagian C, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Yang dimaksud dengan data yang diterapkan dalam perhitungan adalah data yang disesuaikan dengan jenis data, yakni discrete, ordinal, interval, dan rasion. Pemilihan terhadap rumus yang digunakan kadang-kadang disesuaikan dengan jenis data, tetapi ada kalanya penelitian menentukan pendekatan atau rumus, kemudian data yang dirubah sesuai dengan rumus yang sudah dipilih. Kemudian untuk menganalisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, terdapat 2 macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametrik. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik pemerintah digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal.